Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai berbagai macam jenis desain pattern dan juga teknik untuk selalu membuat kode kita bersih dengan pendekatan refactoring. Di video kali ini kita akan bahas tentang creational design pattern. Ya, seperti teman-teman lihat, creational design pattern ini terbagi menjadi beberapa pendekatan ya. Ada factory method, ada abstract factory, ada builder, ada prototype, dan ada singleton. Kita akan bahas itu semua di video kali ini. Yuk kita mulai. Yuk kita mulai satu demi satu ya. Nanti kemudian saya akan switch ke Visual Studio untuk menunjukkan kodenya. Pertama kita bicara factory method. Problem dari factory method adalah bagaimana kita hendak membuat sebuah kelas gitu ya, atau sebuah objek yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Contohnya misalnya di sini ada sebuah interface dengan nama transport, kemudian kita memiliki sebuah kelas yang mengimplementasikan interface yaitu truk dan kapal gitu ya. Jadi kalau kita bicara keduanya melakukan transport gitu ya, tetapi dia memiliki struktur yang berbeda. Nah, kira-kira dibuatlah proses seperti ini ya. Mungkin Anda mengatakan ini sesuatu yang biasa, tetapi pola-pola seperti ini akan membantu kita dalam mengembangkan solusi ya. Jadi di sini dijelaskan kita menggunakan factory method ketika kita belum tahu ke depannya nanti akan seperti apa, terutama perkembangan kodenya. Ya. Dan bertujuan untuk mengextend initial komponen. Jadi kalau kita tadi punya transport ya, kita bisa mengembangkan transportnya itu menjadi plane transport, truck transport, dan sebagainya. Jadi intinya factory method adalah menambah kompleksitas sebuah objek seiring dengan perkembangan zaman. Kalau factory method membuat sekumpulan objek sesuai dengan spesifikasinya, maka abstract factory itu adalah mengembangkan sebuah factory. Ya, ini yang membedakan nih. Kalau factory object itu membuat sekumpulan objek, maka abstract factory ini di atasnya lagi. Ya, di atasnya lagi. Jadi kita menggunakan interface untuk membuat sebuah objek. Ya. Jadi rekan-rekan bisa melihat di sini kodenya ya. Oke, ada furniture factory, ada modern furniture factory. Keduanya adalah sebuah factory method untuk menghasilkan sebuah objek-objek real seperti ini, create chair dan sebagainya. Tetapi mereka mengadopsi satu interface yang menjadikan mereka satu. Ya. Kalau dikombinasikan dengan polymorphism, maka abstract factory ini akan membantu sekali pada saat rekan-rekan membuat sebuah aplikasi ya, yang aplikasinya tersebut memiliki varian-varian yang cukup beragam gitu ya. Contohnya saya pernah membuat sebuah aplikasi gitu ya, satu aplikasi, dan aplikasi tersebut misalnya aplikasi klaim asuransi, ada asuransi kecelakaan, ada asuransi jiwa dan sebagainya. Tapi mereka sama-sama punya karakteristik yang sama. Ya misalnya harus meng-create polis, harus membayar premi dan sebagainya. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya abstract factory. Berikutnya builder. Builder ini adalah sebuah pendekatan creational pattern ya, untuk membuat sebuah objek secara bertahap. Ya. Jadi kalau factory method abstract factory ini fokusnya untuk kesamaan hasil dari berbagai macam varian gitu ya. Builder ini fokusnya untuk membuat sebuah kelas tapi bertahap, pada step 1, step 2, step 3 dan step seterusnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana implementasinya. Intinya adalah menghasilkan sekumpulan metode untuk membentuk sebuah objek tersebut. Contohnya untuk membuat rumah, kita buat pintunya, kita buat door-nya, kemudian kita rakit gitu ya. Hasilnya adalah sebuah rumah. Ya. Jadi ini mudah sekali konsepnya. Prototype bicara creational pattern untuk melakukan penyalinan satu objek dengan objek yang lain sehingga mirip-mirip gitu ya. Lalu buat apa ada prototype? Padahal kan kita tinggal melakukan atau menggunakan kata sama dengan saja ya untuk menyalin satu instance dengan instance yang lain.
Betul, itu tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau misalkan prototipenya tersebut memiliki sedikit perbedaan gitu ya? Ya, memiliki perbedaan. Ada implementasi satu misalnya berbeda di bagian anggap saja sebuah robot ya, berbeda di bagian tangan gitu ya. Kemudian yang satu berbeda di bagian helm dan sebagainya. Itu kan akan berbeda-beda. Nah, prototipe ini akan make sure walaupun berbeda-beda, tetapi dia mengikuti aturan prototipe yang sudah dilakukan. Nah, ini contohnya nih, ini yang paling jelas nih ya. Rectangle, circle itu ya, rectangle, circle itu mengikuti prototype shape gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Dan creational pattern yang paling ternama itu adalah singleton ya. Singleton. Jadi ini apa sih? Jadi kalau kita bicara creation sebuah objek, maka creation sebuah objek itu akan mengkonsumsi sebuah atau beberapa megabyte atau kilobyte memori ya. Rekan-rekan bisa bayangkan kalau misalnya ada 1000 objek, maka akan ada 1000 kali 1 kilobyte memori, berarti sekitar 1 mega kurang gitu ya. 10.000, 20.000, 200.000 dan sebagainya. Di aplikasi-aplikasi yang modern saat ini, jumlah penggunanya banyak. Artinya kalau satu pengguna memiliki satu objek akan banyak sekali memori yang digunakan. Nah, singleton ini membatasi itu dengan menjamin bahwa hanya ada satu objek yang di-create untuk satu solusi. Ya, hanya ada satu objek yang di-create untuk satu solusi. Jadi simple kan ya? Iya, simple banget. Jadi kita bisa menjamin bahwa satu objek ini akan melayani sekumpulan solusi yang ada gitu, sekumpulan request method yang ada, sehingga akan menjadi hemat memori. Yuk kita lihat implementasinya di Visual Studio. Di sini saya punya sebuah kelas saya bernama singleton.cs, dan kelas saya ini memiliki sebuah constructor yang bentuknya private. Ya, ini jarang-jarang sekali kita buat constructor bentuknya private. Biasanya kalau konstruktor kan bentuknya public, karena pada umumnya konstruktor dipanggil oleh kelas yang lain untuk dibuatkan objek. Tapi dengan membuatnya konstruktor, maka kita bisa menjamin creation objeknya ini dikontrol secara internal untuk kelas tersebut. Makanya teman-teman bisa melihat di sini ada sebuah variabel yang namanya static singleton instance, atau objek yang sudah tercreate sebelumnya. Kita bisa melihat bahwa konstruktor yang public itu konstruktor yang sifatnya static. Ya, konstruktor yang sifatnya static, dan itu kita namakan dengan get instant. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan nanti singleton.getInstant. Nanti di dalamnya jika instance-nya belum ada, maka dibuat sebuah instance baru. Tapi kalau sudah ada, pakai instance yang lama. Nah, itu simple ya sebenarnya, tapi ini bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali untuk menghemat memori pada sebuah aplikasi berorientasi objek ya. Jadi demikian video terkait dengan creational pattern. Kita akan lanjut ke structure pattern di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan tetap semangat.